Shalom, selamat berjumpa sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasih di dalam ibadah raya Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021. Kita patut bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kesempatan untuk bersama-sama kita menjalani kehidupan sepanjang 10 hari di tahun yang baru. Dan pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah raya dan dilawat kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini lagi di mana Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan dan menjalani kehidupan di hari yang ke-10 di tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, bahkan kasih sayang-Mu buat kami sekalian, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami berkesempatan untuk sama-sama masuk dalam ibadah raya Minggu pagi hari ini lagi, dan sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin, menyertai kami sehingga memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan lagi sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-12. Kita akan baca ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Demikian kata firman Tuhan dengan perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tema kita pagi hari ini adalah belajar dari kebodohan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan
Yesus Kristus. Dalam hidup ini, kita terkadang melakukan hal-hal yang bodoh. Namun kita dapat belajar sesuatu dari kebodohan yang kita lakukan. Kali ini kita akan belajar tentang kebodohan dari seseorang. Bukankah kita bisa diberkati melalui berbagai hal yang dilakukan orang lain di setiap kegagalan dan tingkah laku yang mungkin dianggap sebagai perbuatan bodoh bagi orang lain? Ada pelajaran moral yang kita bisa petik jika kita mau mencermatinya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melihat kebodohan yang dilakukan oleh seorang muda kaya yang bodoh ini. Lukas 12 pembacaan kita ayat 13 sampai 21. Ini adalah kisah yang sangat tragis. Kisah seorang kaya yang akhirnya dikecam oleh Tuhan sebagai orang yang bodoh. Saya tidak ingin pada akhir hidup saya Tuhan menyebut saya hambanya yang bodoh. Dan saya pikir Bapak Ibu Saudara sekalian tentu juga tidak ingin mendengar dia menyebut kita seperti itu. Namun kenyataannya dalam hidup kita ini sering melakukan berbagai hal bodoh. Dalam perumpamaan tersebut kita dapat menemukan 4 kebodohan yang dilakukan oleh anak muda itu. Dan kita akan mempelajarinya satu persatu. Kebodohan yang pertama ialah pemuda ini tidak menyadari bahwa hidup ini begitu singkat. Dengan kata lain, pemuda ini tidak memiliki kesadaran bahwa dirinya akan mati suatu saat nanti. Bahwa hidup dan mati adalah sebuah misteri yang tidak bisa direkayasa. Karena itu merupakan hak Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan yang berkata di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apalah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maksud Yakobus adalah kita harus menyadari bahwa hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong dan lupa bahwa hidup ini adalah pinjaman darinya. Oleh karena itu, gunakanlah sebuah kalimat seperti yang kita kenal dalam bahasa Arab, insya Allah, yang berarti jika Tuhan berkenan atau mengizinkan. Sebab kita tidak tahu apakah kita masih bisa menjalani hidup ini dan kapan Tuhan memanggil kita kembali. Usia manusia ada di tangan Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan di dalam Ayub 7 ayat 6 dan 7. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ayat yang ke-7. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak melihat dengan baik. Ayub mencoba memberikan sebuah pelajaran kepada kita
bahwa hidup kita hanya seperti hembusan nafas. Cobalah Bapak Ibu Saudara menghembuskan nafas. Saudara akan merasakan betapa singkat hembusan nafas kita. Seperti itulah Ayub menggambarkan hidup kita. Ayub juga berkata hidup ini seperti bayangan yang lewat. Ayub 14 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayat 2, seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Hidup kita digambarkan seperti kembang yang tumbuh kemudian menjadi layu. Atau seperti bayangan yang lewat kemudian menghilang. Alangkah singkatnya hidup ini. Atau seperti di dalam Mazmur 39 ayat 5 dan 6 berkata, Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau hidup atau usia manusia begitu singkat, marilah kita menjalani hidup di tahun yang baru ini dengan bijaksana. Itulah yang Musa katakan dalam doanya dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai yang ke-12. Khususnya di ayat 12 merupakan refleksi dari Musa yang sedang berdoa tentang betapa singkatnya hidup ini. Musa mengatakan bahwa 1000 tahun manusia sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Dengan rasio yang sama, ketika Tuhan memberikan 70 tahun pada usia kita, di hadapan Tuhan hanyalah 57 menit atau kurang dari 1 jam. Hidup kita sungguh singkat, saudara-saudaraku. Dengarlah apa yang dikatakan oleh peribahasa Jawa. Urip iki mung mampir ngombe wae. Hidup ini hanya singgah untuk minum. Dan saya senang dengan pujian bahasa Jawa yang sering kali saya dengar berkata demikian. Jarene ming mampir ngombe wae, urepe wong ing alam donya kene. Katanya, hanya singgah untuk minum. Hidup orang di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, hidup di dunia ini ibarat singgah hanya untuk minum. Hanya sebentar. Mulane sing sregep ngebaktene. Karenanya harus rajin berbakti. Sekali lagi Mazmur 19 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini sungguh indah. Kalau kita menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani hidup, berarti kita tidak akan pernah bermain-main dengan hidup. Janganlah menggunakan hidup untuk melakukan hal yang sia-sia, sembrono, merusak, tidak baik, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Mungkin di tahun 2020 kita sudah melakukan hal-hal bodoh, merusak, menghancurkan, dan melanggar kebenaran firman Tuhan. Biarlah di tahun yang baru, 2021 ini, kita mengubah pola hidup kita dengan hidup yang bijaksana. Kita melihat kebodohan yang kedua dari anak orang kaya ini, yaitu tidak menyadari bahwa hari esok adalah milik Tuhan. Saya berdoa agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada tahun yang baru 2021 ini menjadi orang yang mengalami pertumbuhan rohani. Hidup dengan luar biasa, karena dalam menghadapi tantangan hidup, rumah tangga kita diberkati, usaha kita mengalami kemajuan, dan kehidupan pribadi saudara-saudara sekalian mencapai titik maksimal. Dan lewat itu semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat menjadi saksi bagi orang lain di sekitar kita, dan melaluinya bisa memberkati orang lain. Sekarang kita akan belajar dari kehidupan orang lain, yaitu dari kehidupan seorang pemuda yang bodoh. Kita bisa belajar dari kisahnya supaya tidak perlu mengulangi kebodohannya. Inilah perbedaan antara orang bodoh dan orang pintar. Orang bodoh tidak pernah belajar dari orang pintar, tetapi orang pintar selalu bisa belajar dari kebodohan orang lain. Itulah yang disebut bijaksana, yaitu kita bisa belajar dari kebodohan orang lain. Mari kita simak sebuah kisah berikut ini. Ada seorang bernama Nasruddin Hoya. Orang ini kehilangan uang emasnya, dan uang itu sangat berharga baginya. Oleh sebab itu, ia mencarinya sepanjang hari. Ia mondar-mandir di sekitar rumahnya. Ia menyingkap setiap dedaunan dan rerumputan yang ia lihat untuk menemukan uang emas yang berharga itu. Kemudian beberapa saat kemudian, seorang sahabat karibnya lewat dan menegurnya. "Hai Nasruddin, apa yang sedang kamu lakukan? Aku perhatikan kamu begitu sibuk hari ini." "Aduh, kawanku, uang emasku hilang," katanya. Kemudian sahabat karibnya bertanya lagi, "Apa aku bisa membantu mencarinya?" Nasruddin pun berkata, "Tolong bantu aku untuk mencarinya." Kemudian sahabat karibnya mulai membantu dan ikut mencari uang emas itu. 1 jam berlalu, tetapi uang emas itu belum ditemukan. 2 jam, uang itu masih belum didapatkan. 3 jam, keberadaan uang emas itu masih belum diketahui. Akhirnya sahabatnya bertanya, "Hai Nasruddin, uangmu tuh hilang di mana?" "Uangku hilang di dalam rumah," jawab Nasruddin. "Lah, kok kamu mencarinya di luar rumah?" tanya sahabatnya dengan heran. Ia pun berkata, "Karena di dalam rumahku gelap, sedangkan di luar terang." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin kita tertawa mendengar cerita tersebut. Tetapi itulah kenyataannya. Kadang-kadang kita melakukan kebodohan. Ada banyak orang yang mencari di tempat yang salah, menganggap bahwa orang pintar, paranormal, dukun adalah tempat di mana bisa memberikan
jalan keluar yang baik di tahun yang baru. Tetapi ternyata semuanya itu sia-sia karena mencari bantuan di tempat yang salah. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kebodohan Nasruddin? Yaitu kebodohan bisa mendatangkan kebenaran dan hikmat dalam kehidupan ini. Kita sudah belajar dari pemuda yang juga melakukan kebodohan. Kisah tersebut tentang pemuda yang sukses secara ekonomi, secara finansial, bahkan melebihi teman sebayanya. Sayang sekali, ia melupakan sesuatu, yaitu kebodohan yang pertama yang sudah kita bahas. Tidak menyadari bahwa hidup ini singkat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jarang sekali orang menyadari bahwa hidup ini begitu singkat dan akan menuju kepada kematian. Sampai orang itu betul-betul mendekati kematian. Itulah sebabnya masih banyak orang bermain-main dengan kehidupan ini. Karena menyangka bahwa dirinya tidak akan pernah mati. Walaupun ia berada di tengah kumpulan orang susah. Atau baru saja kembali dari melawat atau pemakaman. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita semua akan menuju ke tempat yang sama. Marilah kita belajar dari kehidupan orang bodoh itu supaya tidak mengulangi kebodohannya. Kita telah membahas perkataan Yakobus dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 15. Maksud Yakobus adalah kesadaran bahwa hari esok adalah milik Tuhan. Jadi kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini. Marilah kita berusaha menemukan arti kehidupan ini supaya bisa menjadi orang yang bisa menjalani kehidupan dengan bijaksana. Bapak, Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Apa perkataan itu bagi kita? Artinya, kita akan berhati-hati dan tidak akan pernah membual tentang hari esok. Mengapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Hidup dan mati merupakan misteri. Hidup dan mati adalah urusan Tuhan. Sementara itu, ada orang yang ingin hidup selama 1000 tahun. Sehingga setiap hari ia membaca puisi karya Chairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tiap hari ia minum suplemen. Ikut fitness. Ikut aerobik. Senam pagi. Dan berbagai perawatan anti penuaan. Karena dia ingin hidup lebih lama lagi. Namun tanpa diduga, sesuatu terjadi ketika ia baru saja pulang belanja dari pasar. Sesampainya di rumah, ia membuat kopi dan meminum kopi tersebut sambil duduk-duduk. Ternyata setelah itu langsung bablas alias meninggal. Tidak bangun lagi. Semua tetangganya kaget dan heran. Karena kemarin mereka masih melihatnya dalam keadaan bugar dan sehat walafiat. Kita mungkin sering mendengar berita semacam itu melalui media. Tidak menyangka bahwa kematian datang begitu cepat. Sebaliknya ada orang yang setiap malam berdoa ingin segera mati. Sambil menangis ia berdoa. Begitu banyak persoalan yang aku hadapi Tuhan. Aku tidak sanggup menanggung semua beban ini. Lebih baik aku mati saja. Namun ketika bangun keesok harinya,
ia tidak mati. Pada malam berikutnya, ia berdoa lagi dan meminta, kalau boleh, lebih baik aku mati. Karena sudah tidak sanggup menjalani beban hidup ini. Namun ketika bangun keesokan harinya, ternyata ia masih hidup. Bapak ibu saudaraku yang Tuhan kasih, inilah hidup. Hidup dan mati merupakan misteri Tuhan. Ada orang yang ingin hidup lama, malah mati dengan cepat, mendadak, dan tidak disangka-sangka. Sebaliknya ada orang yang ingin cepat mati, tetapi malah tidak mati-mati. Hal terpenting dalam kehidupan ini, kita harus memiliki kesadaran bahwa hidup ini singkat dan kehidupan kita adalah di dalam tangan Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri dan menjalani kehidupan ini dengan baik dan bijaksana, tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan melihat kebodohan yang ketiga. Pemuda ini tidak cepat-cepat insaf atau sadar dan bertobat. Menyadari hal ini, bahwa hidup begitu singkat, dan kesadaran bahwa hari esok ada di tangan Tuhan, membuat kita mensyukuri setiap hari sebagai anugerah yang harus kita jalani dengan baik. Kesadaran itulah yang juga akan mendorong kita untuk hidup dengan hati-hati. Perhatikanlah apa yang ditulis di dalam Stefania pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Yang kedua, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita memasuki kematian, marilah kita menyadari bahwa hidup ini perlu kita jalani dengan baik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan insaf, sadar, dan bertobat. Jalanilah kehidupan dengan baik sehingga pada waktu menghadapi kematian, kita juga akan menghadapinya dengan baik. Perkataan Salomo dalam Amsal 27 ayat 1 sungguh benar. Demikian katanya. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Dalam kitab Yesaya kita pun dapat menemukan kata-kata yang bisa menyadarkan kita akan bagaimana kita harus hidup di waktu yang singkat ini. Yesaya 56 ayat 10 sampai 12 berkata, sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Ayat 11. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba. Tiada yang terkecuali. Ayat 12. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. Bapak ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikanlah kalimat yang dipakai di sini. Hal yang dapat kita tangkap dari kalimat tersebut adalah orang-orang Israel yang sedang memberontak dan melawan Allah, menganggap bahwa hari esok adalah milik mereka.
seolah-olah mereka memiliki kuasa dan kekuatan mengendalikan hari esok, sehingga mereka berkata, besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Bagaimana mereka tahu bahwa besok akan lebih baik? Bagaimana mereka bisa mendapatkan keyakinan seperti itu? Saudara-saudaraku, hari esok berada dalam kendali Tuhan sepenuhnya. Itulah sebabnya nats pembimbing kita Pengkhotbah 10 ayat 14 sampai 15 berkata, orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Itulah sebabnya 2 Korintus 6 ayat 1 mengingatkan kita, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Juga di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua yang berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita memiliki sikap menunda dengan mengatakan, nanti sajalah saya bertobat. Tidak sekarang. Mumpung sekarang masih ada kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan, melakukan segala sesuatu sesuka kita. Nanti ketika kita sudah tua, barulah kita akan insaf, bertobat dan pergi ke gereja. Itu pun kalau masih memiliki kesempatan untuk insaf, bertobat dan ke gereja. Namun bagaimana jika tidak ada kesempatan lagi karena tiba-tiba kita mati? Bagaimana nasib kita selanjutnya? Itulah sebabnya firman Allah di dalam 2 Korintus 6 ayat kedua mengatakan, hari ini adalah hari terbaik bagimu untuk bertobat. Jika hari ini kamu insaf dan menyadari bahwa usiamu singkat serta bahwa kamu sedang menuju kekekalan, inilah hari yang diperkenankan Tuhan bagimu untuk memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jika saat ini kita menyadari bahwa kita di tahun yang lalu, tahun 2020, telah bermain-main dengan hidup, melanggar firman-Nya, sadar bahwa saat ini sedang dikejar-kejar rasa bersalah karena melakukan kebodohan demi kebodohan, melecehkan orang lain, menghancurkan kehidupan rumah tangga, hidup bergelimang dengan dosa, menyadari bahwa jauh di lubuk hati kita ingin berhenti sekarang, tetapi tidak memiliki kekuatan. Firman Allah datang kepada kita hari ini, saat ini, karena hari ini adalah yang diperkenankan Allah untuk kita bertobat. Janganlah menyia-nyiakan kebaikan hatinya, karena hari ini adalah anugerah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kebodohan yang keempat atau terakhir, pemuda ini tidak menyadari bahwa kita akan mengalami kematian. Kita harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tidak bisa terhindar dari yang namanya kematian. Firman Allah di dalam Kejadian 3 ayat 19 berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu
sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dengan kata lain, kematian adalah hasil perbuatan dosa. Upah dosa adalah maut, dan tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa. Artinya, kita semua akan mati. Itulah sebabnya firman Allah dalam Mazmur 89 ayat 48 dan 49 berkata, "Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati?" Jawabannya adalah tidak ada. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasihi. Belum lagi kalau kita membaca di dalam pengkhotbah yang mengatakan bahwa ujung dari nasib kita sama seperti nasib binatang. Pengkhotbah 3 ayat 18 berkata, "Tentang anak-anak manusia aku berkata di dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang." Jadi, nasib kita dengan binatang peliharaan kita adalah sama. Sungguh benar firman Allah dalam Pengkhotbah 3 ayat 19 yang berkata, "Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak memiliki kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia." Yaitu mereka akan menuju ke tempat yang sama, karena kedua-duanya berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Perhatikan juga dengan baik-baik apa yang dikatakan firman Allah dalam Pengkhotbah 2 ayat 16 demikian. "Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, baik manusia, binatang, maupun makhluk hidup lain akan menuju ke tempat yang sama, yaitu kematian. Tapi ada satu hal yang berbeda antara manusia dan binatang. Tentu Bapak Ibu Saudara akan bertanya-tanya, apa sih perbedaannya? Saya belum pernah mendengar ada binatang mati meninggalkan hutang. Tetapi yang sering kita dengar, ada orang mati meninggalkan banyak hutang. Atau adakah seekor kucing mati meninggalkan sakit hati? Tapi yang sering kita dengar, ada orang yang mati meninggalkan sakit hati, bahkan dendam terhadap orang yang masih hidup. Itulah sebabnya kita perlu menyimak kata-kata bijak yang berbunyi, "Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Dan manusia mati meninggalkan nama baik." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Oleh sebab itu, jika kita mati, marilah kita mati secara terhormat. Walaupun hidup kita begitu singkat, mari kita mengatakan kepada diri kita sendiri dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita mau mati secara terhormat. Jika kita termasuk dalam golongan
orang yang telah membuat keputusan tersebut. Jika nasib kita sama dengan makhluk lain, hal yang perlu kita ciptakan sekarang adalah sebuah kesan, yaitu sebuah warisan yang akan diteladani oleh generasi kita selanjutnya. Kenangan manis yang bisa mempermudah generasi selanjutnya untuk menjalani kehidupan, itulah yang harus kita tinggalkan dan wariskan, sehingga walaupun kita meninggal dunia, tetapi nama baik, teladan kehidupan, dan nilai-nilai kehidupan yang kita miliki bisa mewarisi dan dihidupi oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Firman Allah telah mengajarkan kita bahwa waktu yang kita miliki adalah karunia dari Tuhan. Tugas kita adalah menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan cara terbaik supaya kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya adalah dengan setiap saat bersujud di hadapan Tuhan, mensyukuri setiap rahmat dan berkat-Nya. Dan jangan lupa mensyukuri setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, supaya bisa menjadi orang yang bijaksana. Bila sekarang kita menyadari kita telah memboroskan waktu di tahun 2020, kita telah melakukan perbuatan yang menjijikkan di mata Allah, dan kita merasa begitu kotor, dan kalau kita mati mungkin kita masuk ke neraka. Hari ini kita tidak perlu takut, karena kasih karunia Allah berlaku bagi kita semua. Buktinya adalah kita di tahun yang baru ini, tahun 2021, masih diberi hidup sampai hari ke-10, yaitu hari ini. Dan itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk bertobat dan menyadari kebodohan kita. Datanglah kepada Tuhan. Akuilah semua kebodohan dan dosa kita, serta katakan kepadanya, Tuhan, aku bertobat. Karena telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Hari ini juga kami mau datang kepadamu. Jadikanlah kami orang yang hidup dengan hati yang bijaksana. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk lawatan firman Tuhan pada pagi hari ini lagi. Kami sudah mengetahui dan menyadari bahwa hidup ini singkat. Oleh karena itu, biarlah kami menjalani hidup ini dengan hati yang bijaksana. Kami juga sudah mengetahui dan belajar dan menyadari bahwa hari esok itu adalah milik Tuhan. Dan itu berarti kami hanya perlu menyerahkan semua yang kami khawatirkan tentang hari esok ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkaulah yang memiliki hari esok. Kami juga dituntut untuk peka terhadap firman Tuhan, sehingga kami cepat menyadari kebodohan dan dosa, dan cepat-cepat insaf bertobat, dan dengan penyerahan diri datang kepada Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan akan kebaikan hati Tuhan, karena hari ini adalah anugerah yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami sudah mengetahui dan belajar dan menyadari bahwa manusia akan mengalami kematian. Dan itu berarti kami harus menjalani hidup dengan hati-hati dan mempersiapkan diri ketika dipanggil Tuhan, sehingga kita meninggalkan kesan yang baik untuk anak-anak dan cucu-cucu kita.
Bapa di dalam sorga, kami memohon rahmat dan belas kasihan-Mu. Dan kami mau menyerahkan hidup kami di tahun 2020, di tengah pergumulan, di tengah kehidupan kami, menyadari bahwa hidup kami dipenuhi hal-hal yang tidak benar. Memboroskan waktu, menyia-nyiakan kesempatan, dan melakukan berbagai hal yang tidak bijaksana. Kami benar-benar menjadi orang yang bodoh dan bebal. Namun hari ini, ketika kami mendengar firman-Mu dan merenungkannya sungguh-sungguh di dalam hati sanubari kami, sehingga membuat kami insaf dan membuat kami kembali ke jalan yang benar. Sehingga di tahun yang baru, tahun 2021 ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan menyadari bahwa hidup ini singkat dan segala sesuatunya ada di dalam Tuhan, dan kami menyadari bahwa kami akan mengalami kematian. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, serta bersihkanlah hati kami menjadi putih seperti salju, sehingga kami berkenan untuk kembali menjalani hidup dengan hati yang bijaksana. Sehingga tahun yang baru, tahun 2021 ini Tuhan, perjalanan kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan bahkan diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, kita segera akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini dan kembali ke dalam kenyataan hidup kita masing-masing. Namun sebelumnya, meresponi firman Tuhan, dan kita akan mengangkat pujian, ajar kami menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dalam nama-Mu Tuhan, berjalan jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu.
Sidang jemaat dimohon bangkit berdiri. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ibadah minggu pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat kembali menjalani kehidupan yang Tuhan masih perkenankan ini. Dan selalu ingat protokol kesehatan. 3M, selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.